Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah di tempat ini. Senantiasa kasih Tuhan kita percaya ada bersama-sama dengan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Hidup adalah penyembahan. Haleluya. Karena kita percaya bahwa hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Jesus. Ku
Hidup ini adalah anugerah. Tuhan memproses hidup kita seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Engkau menguduskan hari perhentian. Engkau memberikan kepada kami otoritas. Dan kami percaya Roh Kudus berkuasa dan bekerja di tempat ini. Seluruh para pelayan yang Engkau pakai, semuanya diberikan kuasa dan otoritas untuk melayani Tuhan. Engkau memberikan pengurapan bagi pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin, dan urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman. Biarlah semuanya Tuhan pakai menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Kami percaya Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda heran. Dan Tuhan senantiasa memberikan pemulihan total atas hidup kita sekalian. Terima kasih Bapa. Engkau menyatakan kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa. Kami persembahkan hidup kami di altar-Mu di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan kami di tengah dunia yang penuh kegelapan. Saat ini Bapa, Engkau memimpin dan menyertai langkah hidup kami. Dan kami persembahkan kehidupan kami. Dan kami memberikan korban ucapan syukur, persembahan milik Tuhan. Dan apapun yang kami beri kepada Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu, sebab Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Kami mulai pada ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita? Bersorak-sorai untuk Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami persilakan duduk. Satu pujian, oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang terima keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Oleh
Luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kesaksian? Terima kasih. Saya akan bersaksi pada pagi hari ini, di mana pada tahun 2025 kemarin, tepatnya malam tanggal 10 Desember ya, saya opname di rumah sakit Provisor. Dan waktu itu rasanya ada pendeta Padarun datang untuk menjenguk saya dan dia berdoa untuk saya. Pada malam tanggal 10 itu saya bermimpi. Mimpi saya rasanya ada di kebun ya. Saya berjalan di kebun. Tahu di kebun itu ada ular besar. Lalu saya mundur ya, melihat ular itu. Tahu setelah saya mundur, saya merasa badan saya itu dililit oleh ular. Kemudian kepalanya itu banyak. Kepalanya itu mau menelan saya begitu ya. Saya dililitnya, tapi saya tidak merasa sakit. Puji Tuhan, pada tanggal 10 Desember 25 itu saya bisa keluar dari rumah sakit Provisor. Tapi saya tidak bisa mengikuti ibadah Natal kita pada saat itu.
yang bisa mengikuti Natal saat itu adalah istri saya. Saya tinggal di rumah saja. Dan pada hari ini saya di samping bersaksi karena Tuhan juga mengajarkan kita di dalam Yohanes 15 ayat 27 yang mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Biarlah dengan kesaksian yang saya lakukan pada hari ini boleh menguatkan kita. Adapun kesaksian kita itu baik berupa nyanyian ataupun pengalaman rohani kita. kesaksian pujian dari Bapak Yani. Tuhan Yesus memberkati. Ruang kesaksian saya tutup. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Wow.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun akan segala dosa pelanggaran kami. Karena kami manusia yang tidak berkenan di hadapan Engkau, manusia yang tidak sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kasih-Mu senantiasa ada bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah berkat pemeliharaan, damai, sejahtera yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau melihat anak-anak di tempat ini dengan kerinduan hati untuk lebih dalam mengenal Engkau. Curahkan Roh Kudus atas kehidupan kami, pelihara kami Tuhan. Saat ini kami menyerahkan korban persembahan kami. Kami tidak tahu itu. Kami tahu tidak ada arti di dalam Engkau Tuhan. Tetapi kami memberikan dengan penuh sukacita untuk kepujian dan kemuliaan. Berkati pekerjaan kami, berkati kehidupan kami. Kami serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk dengan hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu berlimpah-limpah selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, di tangan-Mu, lepasku sesuai
haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan, yang kami persembahkan di hadirat-Mu. Kami rindu dibentuk oleh-Mu bagaikan bejana yang Engkau perbaharui, supaya setiap jalan hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami persembahkan hidup ini sepenuhnya, dan Engkau berotoritas. Lebih pada saat ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk-Mu Tuhan, untuk Engkau tabur dari firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa atau roh-roh lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu Tuhan. Kami bersatu, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyah dari tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi guru-guru sekolah minggu, urapi kami jemaat-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sangat baik dalam kehidupan kita, ya. Selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu yang mungkin ya baru pertama kali lama mengadakan perjalanan, ya, yang jauh dari tempat ini, sehingga kita dapat berkumpul kembali karena kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita, ya, senantiasa memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Nah, baiklah Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ya, hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita ambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Hari ini kita akan berbicara, ya, tentang keadaan kita setelah mati. Nah, contoh ya, ada keluarga kita di sebelah rumah ini 3 hari yang lalu kembali kepada Tuhan, ya, rohnya kembali, tubuhnya kembali ke tanah. Dan hari ini kita berbicara tentang, ya, keadaan kita setelah mati atau setelah meninggal. Bagaimana, kemana kita, ya, dan bagaimana, ya, keadaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca, ya, dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai 43. Di situ perikopnya Yesus disalibkan, ya. Tapi kita tidak baca semua satu perikop itu. Kita baca dari ayat 39 sampai 43. Haleluya. Injil Lukas 23 ayat 39 sampai ayat 43. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang layaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada selamanya bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib di Golgota, kita tahu bahwa ada dua orang penjahat, penjahat yang juga disalib bersama-sama dengan dia. Satu di sebelah kirinya dan satu di sebelah kanannya. Tetapi dalam pembacaan kita di sini, penjahat yang di sebelah kiri ini menghujat Yesus dengan kata-kata yang mengejek, jika engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami juga. Itu kata-kata ejekan, yang sama juga diungkapkan oleh pemimpin agama Yahudi pada saat itu, atau orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga sama, Bapak Ibu. Tetapi seorang penjahat yang di sebelah kanan itu, ia tidak menghujat, tetapi dia malah menegur teman yang jahatnya itu, Kemudian dia memohon belas kasihan kepada Yesus bagi dirinya sendiri. Sebab ia tahu bahwa Yesus yang tergantung di salib itu bukan orang jahat, tetapi dia adalah raja yang akan datang. Raja yang akan menghakimi semua yang hidup dan semua yang mati. Itu sebabnya ia berkata, "Ya Yesus, ingatlah akan aku jika engkau nanti datang sebagai raja." Amin, saudara. Dan mendengar hal itu Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, di dalam Firdaus. Amin, saudara, di dalam Firdaus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, Firdaus itu adalah tempat penampungan sementara untuk setiap roh orang yang percaya kepada Yesus. Itu dikatakan Firdaus, atau dengan kata lain pangkuan Abraham, atau dengan kata lain tempat yang berbahagia, tempat yang berbahagia. Amin, saudara. Itulah tempat penampungan sementara, roh jiwa manusia percaya kepada Yesus tatkala meninggal. Sebab orang mati, saudara, entah dia orang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, tatkala dia mati, kematian itu karena tubuh ini terpisah dengan roh dan jiwa. Roh dan jiwa ini tidak bisa terpisah. Roh jiwa. Makanya Yesus kan katakan, kadang-kadang dia katakan, Bapa, kuserahkan rohku. Bapa, kuserahkan jiwaku. Roh dan jiwa ini tidak terpisah, bersifat kekal. Amin. Tetapi setelah mati, semua orang yang mati, roh dan jiwanya terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya kembali kepada tanah, kembali kepada tanah, sebab dia berasal dari tanah, kata Alkitab. Tetapi roh dan jiwanya ini kembali kepada Tuhan, atau kembali kepada otoritas Tuhan yang menetapkan entah dia ke tempat bahagia atau dia ke tempat penderitaan atau maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mati, pada saat mati itu roh jiwanya tidak langsung masuk surga atau tidak langsung masuk neraka. Sebab surga neraka itu masih belum. Kalau Alkitab katakan itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa dunia orang mati, kalau di dalam perjanjian lama itu, kalau kita mempelajari Alkitab, itu disebut Sheol. Itu dunia orang mati. Dunia orang mati. Di mana dunia orang mati itu? Yaitu di
bagian bumi yang paling bawah. Jadi turun ke bagian bumi yang paling bawah. Rupanya bumi kita ini paling bawah di sana adalah Seol. Kalau dalam perjanjian baru itu Hades. Seol itu bahasa Ibrani, Hades itu bahasa Yunani. Ya, Seol, Hades. Yang artinya sama. Itu dunia orang mati. Amin, saudara. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan juga, Yesus pada saat dia mati, roh jiwanya turun ke dunia orang mati, dasar bumi yang paling bawah. Ya, untuk apa di sana? Untuk bersaksi, dikatakan Alkitab, ya, bersaksi kepada setiap roh orang-orang nanti bahwa karya penyelamatan sudah selesai atau sudah digenapi. Karena keselamatan manusia ini tidak ada lain selain di dalam Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama, bagaimana Yesus belum lahir, Yesus belum hidup, Yesus belum menyatakan karya penyelamatannya. Kalau dalam perjanjian lama, nabi-nabi dikatakan mereka memandang kepada janji bahwa Mesias akan datang. Jadi mereka percaya kepada janji. Makanya Yesus katakan Abraham itu dia melihat kemuliaanku, Nuh juga melihat kemuliaanku, sehingga dia percaya. Dia percaya, dia menanti. Ya, itu sebabnya sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, digambarkan domba yang Allah persembahkan untuk membuat pakaian kepada manusia menutup dosa itu adalah gambaran tentang Yesus. Itu sebabnya sehingga segala korban dalam perjanjian lama, penebus dosa, penebus salah itu adalah korban, adalah gambaran tentang Mesias yang akan datang, yang berbicara tentang Yesus. Kalau kita mendalami Alkitab, pada saat Yesus disalibkan, maka segala korban-korban di dalam perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Itu kata Injil Yohanes. Ya, sebab sudah digenapi oleh yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang kita peringati hari ini dalam perjamuan kudus. Dia sudah mati, ya, dicurahkan darahnya dan sudah bangkit. Amin. Nah, saudara, jadi dahulu kalau kita lihat, ya, bahwa dunia orang mati di Hades dan Seol itu ada di semua itu di bagian bumi yang paling bawah. Hades Seol, tapi Hades Seol itu terbagi dua kalau kita pelajari Alkitab. Ada yang disebut pangkuan Abraham atau tempat bahagia, juga disebut itu Firdaus. Ya, di bagian Hades, dunia orang mati itu. Ada juga bagian kedua adalah bagian tempat penderitaan atau maut. Itu adalah tempat roh-roh orang yang mati di luar Yesus, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dunia orang mati semua ke bawah. Jangan heran kalau nabi-nabi dulu kan, baik Nabi Samuel dikatakan dia roh yang keluar dari bumi bawah. Sebab Hades, di dalam Hades masih ada Firdaus di sana dan ada juga maut. Tetapi kedua bagian itu Alkitab menjelaskan ada jurang yang memisah, ada terbentang jurang yang tidak terseberangi, sehingga orang yang ada di dalam maut atau di dalam penderitaan itu tidak dapat menyeberang ke tempat bahagia atau pangkuan Abraham atau Firdaus itu. Coba kita lihat itu di dalam Alkitab, ya, supaya jelas, ya, dalam Alkitab. Haleluya. Lukas pasal 16. Di sini Yesus sendiri yang menjelaskan, ya. Lukas pasal 16. Ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai ayat 29. Di situ berbicara tentang ada seorang kaya, ada seorang yang miskin, ya, yang kedua-duanya sama-sama mati. Tapi kemana roh mereka?
Coba kita lihat itu. Saya baca ayat 22 sampai ayat 29. Dikatakan seperti ini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, Hades atau Seol atau dunia orang mati itu di sini jelas ya, ada terbagi 2 bagian. Yang satu disebutkan ya bagian tempat kebahagiaan, yang satu adalah maut, tempat penderitaan. Bahkan ada api yang selalu membakar. Ya. Dan di dalam pembacaan kita tadi ada 3 nama di situ disebut. Yang satu Abraham. Abraham adalah bapak dari semua orang percaya. Yang satu adalah Lazarus si miskin. Itu adalah gambaran orang percaya kepada Yesus. Walaupun dia miskin, tapi dia sangat dikasihi Tuhan. Tapi dia percaya. Ya, waktu hidup dia hanya menunggu remah-remah, tapi badannya penuh buruk. Ya, jadi dia sangat menderita. Tetapi yang satu adalah orang kaya yang selalu memakai kain ungu, kain lenan halus, hal-hal yang berharga. Ya, dan kekayaannya melimpah. Itu sebenarnya saudara, kalau kita renungkan, itu adalah gambaran tentang imam besar, pemimpin agama Yahudi. Ya, mereka sebenarnya orang yang diberkati, orang yang tahu tentang kitab, bahkan mereka pengajar, ya, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Siapa yang menyalibkan Yesus? Ya mereka. Dan yang keduanya itu mati. Tetapi waktu mati mereka memilih tempat yang berbeda. Berbeda, kata Alkitab tadi. Yang satu di pangkuan Abraham, tempat yang sangat berbahagia. Itu kata lain dari Firdaus. Ya, sukacita kebahagiaan di situ itu tak terkatakan. Bahkan digambarkan dia sedang dipangku oleh Abraham. Nah, itu Firdaus. Tapi sebelum Yesus tadi saya katakan dia bangkit dari antara orang mati, itu di bawah bersama-sama di Hades ini, di dunia orang mati. Amin. Di dunia orang mati.
Dan kalau kita belajar tentang bagaimana ya roh jiwa orang mati itu, sebab tubuh kan ke tanah, roh jiwa ini tetap sebab bersifat kekal. Roh jiwa karena rohnya itu dan bersama dengan jiwanya dia memiliki perasaan yang sama seperti kita waktu hidup. Ya, dia memiliki perasaan yang sama seperti kita waktu kita masih hidup. Ya, waktu kita masih hidup sama. Ya, haleluya. Dikatakan tadi dalam Alkitab, ya, dia juga bisa saling berkomunikasi, saling berbicara. Ya, dia juga bisa saling mengenal. Makanya dia berbicara. Dia juga bisa melihat keadaan sama. Jadi sama, perasaan sama. Dan ia bisa berbicara. Dia katakan kepada Abraham, sangat menderita aku di sini. Sangat menderita. Dia juga merasakan tentang sakit, tentang haus, tentang lapar, sama. Jadi roh kita nanti bisa makan, bisa minum, tapi bukan untuk pertumbuhan. Ingat, demikian juga di surga itu tubuh kekal kita juga bisa makan, bisa minum, tapi bukan untuk pertumbuhan. Sebab tubuh kita itu kekal, itu maksudnya. Tapi bisa merasakan. Makanya Yesus waktu dia setelah bangkit, dia kan minta roti, minta ikan bakar kepada murid-muridnya. Bahkan dia sendiri menyediakan roti, menyediakan ikan bakar untuk murid-muridnya di pinggir danau dan meminta supaya mereka sarapan sama. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Tapi manusia, roh manusia, waktu kita sudah mati, Alkitab tidak pernah menjelaskan roh itu bergentayangan. Tidak. Sebab roh Tuhan punya ketetapan untuk menampung semua di tempat-tempat yang sudah disediakan. Baik orang tidak percaya, baik orang-orang yang percaya. Ya. Jadi roh orang yang mati sekarang bersama dengan jiwanya, dia bisa mengingat sanak keluarganya. Bisa mengingat, bisa mengenal, saling mengenal. Sama. Itu sebabnya dia berkata, ya, sangat menderita aku di sini, Bapak Abraham. Jika boleh, tolong Lazarus celupkan tangannya, jarinya, dan tetes air di lidahku di jurang ini. Ya, iya, Abraham katakan tidak bisa. Sebab ada jurang yang tak terseberangi, terbentang jurang, sehingga engkau dari tempatmu ke sini tidak bisa, kami dari tempat ini ke sana tidak bisa. Apalagi meneteskan. Kalau demikian Bapa, aku ingat sanak keluargaku, ayahku, 5 saudaraku. Saya tidak mau mereka menderita seperti aku. Sangat menderita. Meskipun neraka kan belum. Di sini sangat menderita. Tapi tolonglah Lazarus, izinkan dia kembali untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara. Supaya nanti mereka tidak seperti aku ini di tempat ini. Ngeri kan? Jadi punya kesadaran yang sama. Tetapi Alkitab katakan saudara-saudara, setelah Yesus turun ke dunia orang mati dikatakan, maka dia juga saudara memproklamirkan kepada semua roh, baik dari sejak zaman Nuh ya yang meninggal, bahwa karya penyelamatan, penebusan dosa dunia sudah digenapi.
Itu sebabnya orang-orang yang mendengar suara anak manusia dikatakan mereka akan hidup. Ya, akan diselamatkan. Jadi bukan dia untuk apa saudara? Untuk apa? Tapi dia untuk menetapkan bahwa itu sudah digenapi. Apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu sudah digenapi, Ya. Dan setelah itu waktu kebangkitannya apa yang terjadi? Saudara coba kita perhatikan dalam Alkitab. Ya. Setelah kebangkitannya, haleluya. Efesus pasal 4. Coba kita lihat Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal 4. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 10. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, Seol atau Hades tadi, dunia orang mati. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin saudara. Jadi dia turun, dia juga menaik, tapi dia naik itu dia membawa tawanan dikatakan. Ya, tawanan. Ya. Tawanan di sini adalah orang-orang yang ada di Hades tadi, di Seol tadi, ya, yang mendengar yang apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, haleluya. Lukas pasal 16 ayat 16 di situ dikatakan siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum, ya. Tapi dalam Markus, dalam Lukas 16 ayat 23. Coba kita kembali Lukas 16 ayat 23. Haleluya. Lukas 16 ayat 23. Haleluya. Dikatakan seperti ini. Orang kaya itu mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi kalau kita membaca juga di dalam Perjanjian Lama juga dinubuatkan bahwa Mesias itu dia naik ke surga, saudara-saudara, dia membawa tawanan-tawanan tadi atau roh-roh orang-orang kudus yang ada di pangkuan Abraham atau di tempat bahagia tadi atau Firdaus itu tadi, ya, dibawa oleh Yesus naik, ya, naik ke surga. Amin, ke surga. Jadi waktu Yesus naik, jadi semua roh orang mati yang percaya kepada Yesus, ya, yang ada di Hades, Seol yang di bawah bumi itu dibawa naik semua. Bersama tempat mereka, sama kan kalau dikatakan kerajaan 1000 tahun nanti waktu ke bumi baru langit baru langsung dia pindah ke surga bersama dengan tempatnya. Jadi semua orang yang dipermuliakan itu. Demikian juga mereka yang ada di di Hades atau Seol bersama tempat mereka itu langsung dibawa naik ke surga. Itu Firdaus, ya, Firdaus. Jadi di sini kita melihat dalam pelajaran ini bahwa
Yesus naik ke surga juga bersama dengan orang-orang kudus, roh-roh orang-orang kudus itu. Pindah dari dalam maut atau Hades Seol, dunia orang mati, ke tempatnya di surga. Ya, Firdaus itu diangkat. Makanya Yohanes pasal 5 ayat yang ke-23 katakan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak lagi mengalami maut, sebab sesungguhnya ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Baik roh mereka yang ada di dalam maut, di dunia orang mati tadi, di Hades Seol, yang ada di bawah bumi paling bawah, dibawa naik ke surga. Itu Firdaus, dibawa naik. Jadi Firdaus bukan lagi bagian Hades atau Seol, bagian dunia orang mati di bawah bumi, tetapi menjadi bagian dari surga. Amin, saudara. Jadi bagian dari surga. Jadi setelah karya penyelamatan Yesus, saudara, penantian roh orang mati yang percaya kepada Yesus, tatkala kita mati, roh langsung naik ke Firdaus, ke surga. Bukan turun ke dunia orang mati, sebab maut sudah tidak berkuasa lagi. Amin. Dunia orang mati tidak berkuasa. Jadi sudah terpisah tempatnya. Haleluya. Mungkin saudara bingung, apa itu surga? Kalau dalam perjanjian lama saya lihat, surga itu kata lain dari langit, sebenarnya semayim, langit. Sebab waktu Yesus naik ke surga, dia berkatakan dia naik, dia bawa itu ke langit, di atas segala langit. Ke langit di atas segala langit. Kalau kita belajar tentang atmosfer ini, saudara, bahwa langit yang pertama adalah atmosfer. Langit yang kedua di atas atmosfer ini, batas penglihatan kita, atmosfer kan batas penglihatan. Itu adalah alam semesta. Ada benda-benda langit, ada planet, ya, benda-benda angkasa. Itu langit yang kedua. Dan langit yang ketiga adalah apa itu? Surga. Ya, jadi surga itu di atas gelap planet Mars, planet apa lagi? Pluto, planet apa lagi di atas sana. Di tingkat yang ketiga. Makanya waktu Paulus berkata, aku dibawa naik ke tempat langit, surga, tingkat yang ketiga. Dan disitulah aku melihat Firdaus. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12, aku lihat Firdaus. Dan ada perkataan yang tak terkatakan, yang begitu indah di sana. Sebab di dalam Firdaus itu sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dikatakan keindahan oleh dunia ini. Itu hanya Firdaus, bagian tempat penampungan. Makanya Paulus katakan, oleh roh kita dapat mengerti itu, bahwa di situ disediakan Allah yang belum pernah ada dalam hati manusia, yang belum pernah dilihat oleh manusia, yang belum pernah dipikir oleh manusia. Segala yang indah di sana disediakan oleh Bapa bagi setiap orang percaya. Amin, saudara. Ngerti seperti itu. Makanya orang kalau sudah ada di Firdaus rohnya itu, dia sungkan untuk kembali lagi. Sebab tempat yang paling indah, yang paling mengesankan, ya, sehingga Paulus katakan, aku tidak membanggakan diriku sebenarnya tentang itu. Nanti aku dikatakan lebih daripada orang lain. Tetapi yang sekarang di dunia ini yang kubanggakan adalah atas kelemahanku. Amin. Sebab aku manusia berdosa. Tapi oleh kasih karunia Bapa menyediakan yang terindah. Nah, karena di situ indah, mana mungkin disatukan dengan Hades atau dunia orang mati. Tetapi dibawa. Nah, amin. Jadi bukan surga sebenarnya, tapi bagian dari surga. Firdaus. Ngerti maksudnya? Tempat sementara. Tapi di situ juga Yesus bersama-sama kita. Kita menetap selama-lamanya dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, ngerti supaya dipahami ini ya.
roh kita, bukan turun ke dunia orang mati, tapi ke Firdaus, sudah naik lagi. Sebab Yesus sudah membersihkan kita, mau tidak berkuasa lagi atas orang percaya. Dunia orang mati tidak berkuasa lagi, sebab kita walaupun kita mati tapi sebenarnya kita hidup. Kita sudah pindah dari dalam ke dalam hidup. Nah, itu nilai korban Yesus, saudara, yang harus kita hargai, yang harus kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bisa membayangkan, saudara, apa yang saudara banggakan di dunia ini semua akan hilang. Tapi apa yang disediakan Yesus, Paulus katakan, tak terkatakan. Damai sejahtera, sukacita yang tak terkatakan, yang tidak dapat dibayangkan dengan pikiran manusia, yang tidak pernah ada dalam hati manusia. Semua yang indah, semua yang baik, yang luar biasa. Tetapi di bawah sana ada teriakan, ada jeritan, ada kertak gigi dikatakan, Bapak Abraham, tolonglah. Tapi Bapak tidak bisa. Kalau seperti itu, tolonglah Lazarus, suruh kepada keluargaku, supaya jangan nanti mereka menderita bersama dengan aku di sini. Mengerikan. Ada ayahku, ada saudara kelima masih di sana, keluarga mereka. Tapi sebenarnya mereka punya kitab, dan kitab-kitab mereka yang ada, Abraham katakan itu sebab menuju kepada Yesus, tapi mereka tolak. Itulah yang terjadi kepada pemimpin agama Yahudi, imam besar. Abraham katakan tidak bisa, sebab jika mereka mau, mereka akan buka kitab, mereka akan percaya, mereka pegang itu. Sebab semua tentang Yesus sudah tertulis. Amin, saudara. Keselamatan dalam Yesus adalah bagi semua, bagi sejak dahulu kala, sekarang. Dahulu orang beriman dengan apa yang akan dilakukan Tuhan, tapi sekarang kita beriman akan apa yang sudah dikerjakan Tuhan. Amin. Bagi kita itu semua keselamatan. Amin. Jangan kita abaikan keselamatan. Jangan kita sia-siakan keselamatan ini. Nah, itulah sebabnya sehingga Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelah kanannya itu, yang berkata, Bapa, kasihanilah aku, ingat aku jika kau datang sebagai raja. Padahal dia saudara penjahat, tetapi karena dia kesempatan bagi dia mengakui Yesus, itu nilai yang sangat tidak bisa dinilai dengan dunia ini. Yesus katakan, engkau bersamaku. Hari ini juga di Firdaus. Ya betul, hari itu rohnya bersama Yesus di Firdaus, waktu itu masih di Hades, turun. Tapi setelah Yesus bangkit bersama, naik Firdaus, diangkat ke surga. Amin, saudara. Dan demikian kita sekarang. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Aku tidak bisa bayar kasih Tuhan itu. Kalau kita renungkan, dunia ini kita hanya sebentar kita hidup, tidak terasa. Saya sudah umur 64 tahun sekarang, tidak terasa. Dulu masih kecil, bahkan saya ingat sering dibawa ibu ke ladang, saya ditaruh di ladang atau di luntungnya tuh, saya dibawa. Tetapi karena kasih Tuhan, waktu yang ada, yang sisa ini, biar kita memuliakan Tuhan dengan kita berpegang teguh, percaya penuh kepada Tuhan. Jangan kita ragu, sebab hal yang sama dikatakan Yesus kepada penjahat di sebelah kanan itu, ada hal yang sama kepada kita. Kalau kita berpegang pada Tuhan, Yesus katakan, tatkala engkau habis di dunia, hari itu juga engkau bersama-sama denganku di Firdaus. Tubuhmu sementara di tanah, tetapi waktu aku turun nanti, engkau akan bersama-sama dengan aku, dan rohmu juga akan membangkitkan tubuhmu.
dalam kebangkitan. Jadi roh jiwa tadi bergabung dengan tubuh. Walaupun tubuh sudah menjadi tanah, tetapi tubuh yang sempurna. Yang tadinya ditanam dalam kelemahan, tapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang tadinya dalam kecacatan, tapi dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna. Sebab itu adalah tubuh yang kekal. Amin saudara. Sama-sama menyongsong Tuhan yang masih hidup dikatakan akan diubah yang sekejap mata. Tubuh ini fana, tetapi kita memiliki tubuh rohani nanti akan nyata tatkala Tuhan datang, langsung menelan tubuh yang fana ini, dan kita mengenakan tubuh yang kekal, yang tidak bisa berubah lagi, yang akan bersama-sama dengan Tuhan ke tempat kerajaan yang sudah disediakan. Pindah lagi dari Firdaus ke kerajaan kekal. Itulah kehidupan kita akan datang. Tetapi mereka yang ada di dalam maut dikatakan, mereka yang mati baik di Daud, baik di mana, roh mereka nanti juga akan dibangkitkan dan tubuh mereka untuk diadili oleh Kristus. Tetapi bukan untuk diselamatkan, tapi dilempar ke dalam kematian yang kekal. Kalau di dalam hadis tadi dikatakan sangat menderita, tapi kematian kekal lebih menderita. Sebab neraka itu adalah api dan belerang yang tidak pernah padam. Itu adalah tempat penghukuman iblis dan setan-setan. Jadi jangan percaya kalau dikatakan di neraka ada iblis menyiksa orang di sana, ada setan menyiksa orang. Sebenarnya justru neraka itu tempat penyiksaan bagi setan dan bagi orang-orang yang mengikutinya semua, yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Semua masuk ke sana. Walau sebaik apapun hidup mereka di dunia ini, tidak dapat menyelamatkan. Sebab dosa manusia harus dihapus dengan darah anak domba. Amin. Kita harus menghargai korban yang Yesus lakukan karena kasihnya bagi kita. Yang percaya dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5, mereka sebenarnya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak lagi rohnya masuk ke dalam Hades dan tapi naik ke surga. Yang tidak percaya akan masuk ke sana, ke tempat penderitaan, sampai masa penghakiman Tuhan untuk kematian yang kekal. Amin saudara. Peganglah imanmu, setialah dan percayalah. Amin kepada Yesus. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa roh orang mati itu tidak ada yang bergentayangan. Yang bergentayangan itu adalah setan, sebab setan bisa menyerupai orang mati untuk mengikat sehingga banyak kehilangan iman keluar dari diri. Hati-hati ya. TG gue di rumah gue, padahal kami menakutkan, mengerikan. Ya, roh ini roh itu, dan itu tidak sebenarnya. Mereka ditampung di tempat penantian, dan nanti akan dihakimi semua oleh Yesus. Dan sebab itu kita bersyukur saudara, bukan hanya manusia, bukan hanya roh manusia yang akan dihakimi Tuhan, tapi semua roh-roh iblis yang menyiksa, yang menawar manusia, semua nanti akan dilempar hidup-hidup, diikat masuk ke dalam neraka. Semua nabi-nabi palsu, dan guru-guru palsu, itu semua. Jadi hati-hatilah, dari zaman ini dikatakan akan tampil guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, seolah-olah mereka seperti malaikat terang, seperti hamba yang mulia, tapi sebenarnya adalah Tuhan katakan palsu. Sebab itu saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah kita dimurnikan sesuai dengan firman Tuhan. Peganglah iman kepada Yesus, muliakan Yesus dalam segala aspek hidupmu, baik pada saat engkau suka, baik pada saat engkau menderita, baik pada saat engkau kekurangan, baik pada saat engkau berkelimpahan. Hanya Dialah yang menjadi pokok hidup kita, sumber pertolongan kita. Sebelum kita berdiri, kita bersyukur pada Tuhan, Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Jadi jelas ya, kita memperingati
dalam perjamuan kudus mengingat akan karya penyelamatan sudah selesai, sudah digenapi. Yesus menderita karena dia mengasihi. Yesus disalibkan karena engkau, karena dosa-dosa kita. Yesus rela dianiaya karena penyakitmu, karena kelemahanmu. Itu sebabnya Paulus katakan, justru aku bangga, aku bermegah dalam kelemahan-kelemahan. Kata aku bermegah dalam kelemahan. Disitulah Yesus mengampuni aku. Disitulah Yesus membersihkan aku. Sebab aku menyadari aku manusia celaka, tidak bisa melepaskan diri, tapi hanya dia oleh kasih-Nya. Amin. Yang dia nyatakan di dalam hidup ini, yang saudara meninggalkan kasih Tuhan dalam hidup. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Rendah seperti yang tinggi, ya kan? Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewat lembah air mata, lewat di lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, saya minta yang melayani perjamuan terus maju ke depan. Baik Bapak yang satu, Bapak Tuan, Bapak Sulaiman, kita mau melayani perjamuan kudus. Aku percaya. Firman-Mu ya amin. Firman-Mu ya amin. Aku percaya.
kasih Bapa. Kau membuktikan kasih-Mu yang terbesar, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Dan Yesus datang untuk menggenapi karya penyelamatan, penebusan manusia dari segala dosa di seluruh muka bumi ini, baik dari sejak zaman dahulu dan zaman sekarang. Semua berpusat kepada karya penyelamatan. Itulah untuk keselamatan hidup kekal kami, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus berkata sudah dipindahkan oleh Allah dari maut kepada hidup. Bukan lagi rohnya di dunia orang mati atau Hades Sheol, di langit yang paling, bumi yang paling bawah, tetapi dipindahkan ke Firdaus, dapat bagian dari surga, dan dipermuliakan itu bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kami menikmati segala kebaikan, sukacita yang tak terkatakan, perkataan-perkataan yang tidak terkatakan, yang tidak dapat kami pandang dengan mata, pikirkan dengan pikiran, dan renungkan dengan hati. Semua yang terbaik yang tidak dijangkau oleh manusia waktu kami hidup. Menyediakan yang luar biasa. Inilah hidup kami. Pada saat ini kami akan bersekutu untuk merenungkan, mengingat akan karya penyelamatan itu melalui tubuh dan darah-Mu, dan kami akan terima itu. Bapak Engkau sendiri katakan tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu benar-benar minuman. Barang siapa memakan dan meminumnya, ia akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Engkau hidup oleh Bapa, demikian juga kami hidup oleh Engkau, sebab Engkau yang berotoritas atas kami. Terpujilah nama-Mu karena kasih yang Engkau nyatakan ini. Kami mempersiapkan diri kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami akan memakan dan meminumnya. Dan dengan iman percaya, hidup kami menetap di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, terimalah roti dan anggur ini dengan iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan
darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Saudara-saudara, pegang roti kamu. Yesus katakan, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagi kamu, itu bagi kita semua, untuk memikul menanggung segala penyakit dosa, segala kelemahan, segala penderitaan kita. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang diserahkan bagi kamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory Tuhan, glory Yesus, glory Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau merawat kami, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau telah memindahkan kami dari maut kepada hidup, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan penebusan-Mu, dengan penyelamatan-Mu, dengan darah-Mu, dengan penderitaan tubuh-Mu yang telah Kau lakukan. Itu bukan karena Kau, tapi karena kami. Kami percaya dan kami beriman dengan ini. Maka apapun kelemahan kami, apapun penyakit kami, Engkau sudah pikulkan itu semua, sehingga kami disembuhkan, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami disempurnakan di dalam Tuhan. Kami percaya, kami bukan hanya Engkau benarkan di bumi ini, tapi Engkau juga kalahkan bagi kami maut. Engkau sudah kalahkan bagi kami dunia orang mati, tapi Engkau memberikan kepada kami tubuh kemuliaan, sehingga selalu bersama-sama dengan Engkau yang dipermuliakan dalam roh bersama Kau di petang akan datang, dan juga bersama dengan Engkau pada saat Engkau menyatakan dirimu dalam kemuliaan, kami dalam kemuliaan-Mu menjadi serupa dengan Engkau, dan dalam kehidupan selama-lamanya dalam kerajaan. Langit bumi berlalu dan semua akan berlalu, tetapi kami bersukacita, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan yang tak terkatakan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Berkaryalah terus dalam hidup kami, memberikan penerangan yang benar,
Demikian sebagai hamba, sebagai hamba Tuhan, jangan izinkan perkataan keluar dari apa yang kau programkan dalam hidup ini, dalam kebenaran, dalam firman-Mu. Kami bersyukur buat jamuan yang telah kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Kapan Yesus kembali? Jadi pertanyaan, kapan Yesus kembali? Nanti ada jawabannya, tak lama lagi.
Yesus. Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kau telah memilih kami. Kau telah memeteraikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu, supaya kami di mana kami berada, Engkau juga berada bersama kami. Demikian juga nanti tatkala kami habis di bumi ini, Engkau mempersiapkan tempat yang terbaik, tempat yang indah bagi kami, supaya di mana Engkau berada, di situ juga kami berada bersama-sama dengan Engkau dalam kebahagiaan yang tak terkatakan, dalam sukacita yang tak terkatakan, dalam damai sejahtera yang tak terkatakan. Engkau ajaib bagi kami. Selama kami ada dalam dunia ini, Engkau menghendaki kami supaya kami kuat di dalam Engkau. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus memeteraikan firman itu hidup di dalam kami, menjadi kekuatan yang menuntun kami, sehingga di mana kami berada, kami ada bersama-sama dengan Engkau oleh Roh yang akan memimpin kami, yang akan menjadi hikmat bagi kami, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang memampukan kami melakukan segala sesuatu yang akan kami kerjakan, yang memampukan kami untuk menikmati pertolongan tatkala kami menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, yang menolong kami dalam segala kesesakan, yang menghibur kami dalam segala macam penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik dan sangat baik bagi kami. Inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkuasa Engkau, jamah kami semua, perbaharui kami semua. Jangan biarkan kami dalam kelemahan kami, dalam permainan tipu daya dunia ini yang semakin sulit dan sukar. Tapi izinkan mata kami memandang bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa, menolong dan membela kami dengan segala tanda-tanda heran, perbuatan-perbuatan yang ajaib, baik di dalam kehidupan kami pribadi, baik dalam kehidupan kami rumah tangga, keluarga, anak-anak kami, dan dalam kehidupan kami dalam segala pekerjaan, dalam segala tugas, dalam segala mata usaha kami. Semuanya Engkau berkati Tuhan, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pensiunan, sebagai wira swasta, P3K, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai buruh upahan, sebagai pekerja yang tidak menetap. Semua kami ada dalam tuntunan-Mu, semua kami ada dalam kuasa-Mu, dan semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berkati. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami juga menyerahkan keluarga kami, baik yang jauh dari kami, entah itu saudara kami, orang tua kami, entah itu anak-anak kami, semua dalam kuasa Tuhan, semua dalam perlindungan-Mu, semua dalam lawatan-Mu. Kami percaya tangan-Mu berotoritas. Engkau menghadik semua pekerjaan iblis, Engkau menghadik semua rancangan yang tidak baik dalam bentuk apapun itu, dan Engkau menolong mereka dalam segala pergumulan, dalam segala kesesakan. Demikianlah pertolongan kuasa-Mu tidak terbatas atas kami. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami persembahkan ya Tuhan dalam kuasa berkat Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, juga seluruh lapisan masyarakat, entah itu masyarakat bagian atas, menengah, sampai masyarakat rakyat jelata. Semua ada dalam lawatan Tuhan, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala pemberontakan, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala macam ya Tuhan tipu muslihat iblis yang akan merusak, menghancurkan bangsa ini dengan cara apapun. Sebab Engkau yang berkuasa dalam nama Yesus. Demikian juga keluarga-keluarga ya Tuhan yang sedang berduka, Engkau beri penghiburan-Mu. Demikian juga yang bersuka cita biar dalam damai sejahtera-Mu. Dalam segala keadaan kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Bagi yang berulang tahun di minggu-minggu ini, Kau berkati, Kau sertai Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, Kau tambahkan roh iman dan roh kebahagiaan, pengharapan hanya kepada-Mu. Demikianlah kami semua ada dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tahu kami tidak bisa terlepas daripada Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa.
Bukalah bagi kami pintu berkat-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbahanan-Mu sendiri. Sebab Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Bahkan kebutuhan hidup jasmani, hidup rohani kami, dan keadaan segala apa yang kami alami dan akan kami alami, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, tubuh jiwa roh kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam kuasa-Mu, ada dalam otoritas-Mu, ada dalam berkat-Mu, ada dalam kebaikan-Mu, ada dalam damai sejahtera-Mu. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia dan menikmati segala yang terbaik apa yang Tuhan berkati dan limpahkan atas hidup kita, yang kita terima dengan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.